Pemirsa, kantor berita Rusia ITAR-TASS melansir pernyataan petugas penerbangan Ukraina bahwa seluruh 280 orang penumpang dan 15 awak pesawat yang berada di dalam pesawat Malaysia Airlines MH17 telah tewas dalam peristiwa itu. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan bela sungkawa atas jatuhnya pesawat MH17. Sementara itu, pemimpin kelompok separatis juga telah merilis pernyataan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penembakan pesawat MH17 tersebut. Malaysia Airlines juga menyatakan kehilangan kontak dengan salah satu pesawatnya dengan posisi terakhir di atas kawasan timur Ukraina. Pesawat itu bertolak dari Amsterdam, Belanda pada pukul 12:14 siang waktu setempat dan dijadwalkan akan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 6 pagi waktu Malaysia. Malaysia Airlines sendiri belum merilis detail jenis pesawat maupun jumlah penumpang di dalamnya, tetapi informasi yang sudah kami ketahui bahwa ada 280 penumpang dan juga 15 awak pesawat yang berada di pesawat tersebut. Appears now crashed, and that crash caused, it seems, Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami informasikan bahwa sebuah pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 jatuh di perbatasan antara Ukraina dengan Rusia. Pesawat Boeing 777 ini membawa penumpang sebanyak 280 penumpang dan 15 awak pesawat. Informasi yang kami terima, pesawat ini tertembak oleh sebuah rudal. Dan kami juga mendapatkan informasi dari penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yaitu Anton Gerasenko. Lewat laman Facebooknya, ia mengatakan bahwa semua orang yang berada di dalam pesawat MH17 tewas. Sebuah pesawat sipil ini sebetulnya bertolak dari Amsterdam dan hendak menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat ini jatuh ditembak oleh sistem anti-pesawat Buk. Tadi pesawat, maksud kami Presiden dari Ukraina sudah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak melakukan penembakan atau tidak bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi yang dialami oleh pesawat MH17 ini. Kami juga tadi sudah menjalin komunikasi dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Michael Tene, dan juga Duta Besar Indonesia di Belanda, yaitu Retno Marsudi, mengenai apakah ada warga negara Indonesia yang berada dalam pesawat tersebut. Namun mereka berdua sampai saat ini juga masih terus mencari tahu dan belum dapat memastikan apakah ada WNI yang berada dalam pesawat Malaysia Airlines tersebut. On social media that they shot down roughly an hour before, apparently, the Malaysian flight went down, that they shot down the plane. And Russia has raised, of course, did they accidentally or inadvertently hit the wrong plane? And that, I think, is the hardest lead at this point as to what might have happened. It seems dubious that the Russian military, in other words, would want to take down a major passenger plane. Informasi yang kami terima memiliki keluarga yang berada dalam Malaysia Airlines ini dengan Ibu Yuria Tansil. Ibu Yuria Tansil, betul? Ya, halo. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu, menurut informasi yang kami terima, betul keluarga Anda termasuk dalam pesawat MH17 tersebut? Betul, Mbak. Ibu bisa ceritakan bagaimana keluarga Anda bisa sampai berada di pesawat tersebut, tujuannya mau kemana, dan apa sebetulnya lokasi yang dituju? Kebetulan adik saya berdomisili di Eindhoven dengan keluarganya, dan saat ini dia sebetulnya rencana akan tiba di airport Soekarno-Hatta itu besok pagi jam 9 dan kita semua mau menjemputnya. Tiba-tiba
belum lama anaknya yang di Belanda telepon ke anak saya bahwa ibunya ikut pesawat yang sekarang ada di kecelakaan di Ukraina. Jadi kami semua terkejut sekali. Dan adik saya sebetulnya rencana mau berlebaran dengan ibu kami di Wonosobo. Oke. Ibu, kami turut berduka, Ibu. Jadi kami konfirmasi sekali lagi, ini anggota keluarga Ibu adalah adik ya? Adik kandung saya. Adik kandung Ibu. Namanya siapa Ibu? Boleh kami tahu, Bu? Nini Yurian. Nini Yulian. Yuriani. Yuliani. Ibu Nini Yuliani ini berada dalam pesawat tersebut dengan siapa, Ibu? Apa sendiri atau dengan anggota keluarga? Sendiri. Iya. Tujuannya adalah dari Kuala Lumpur kemudian ingin ke Jakarta. Iya. Oke. Ibu, apakah ada kontak terakhir yang Ibu lakukan dengan Ibu Nini Yuliani ini, Bu? Iya, kontak terakhir sebelum dia berangkat, dia bicara bahwa dia hari Jumat pagi jam 9 pesawatnya sudah sampai di Soekarno-Hatta. Oke. Kemudian tadi saya mendengar juga Ibu mengatakan bahwa anak ya dari Ibu Nini Yulia ini sudah menghubungi Ibu. Sudah dari Belanda. Oke. Apa saja Ibu yang dikatakan oleh anak dari Ibu Nini ini? Dia menghubungi anak saya, Nila Tansil, karena HP saya kan tadi saya sudah tidur. Jadi dia bicara bahwa ibunya naik pesawat yang sekarang kecelakaan. Anaknya sudah ya bicara sambil menangis. Sampai sekarang ya mereka masih bingung begitu. Baik. Apakah Ibu akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak lainnya untuk mengkonfirmasi di mana saat ini bagaimana kondisi terakhir dari adik kandung Ibu? Ya, saya besok rencana mau ke kantor Malaysia Airlines yang di sini, Mbak. Ibu langsung mau ke kantor Malaysia Airlines? Iya, besok pagi. Besok pagi. Baik. Ibu, bagaimana kondisi keluarga di sana, Ibu? Saat ini Ibu sedang berada di Wonosobo, Bu ya, tepatnya ya? Bukan, saya ada di Jakarta, Mbak. Ibu di Jakarta, baik. Iya. Ibu, ini rencananya bersama dengan Ibu Nini akan berencana sebetulnya merayakan Lebaran bersama? Iya, betul. Baik. Karena ibu saya kan sudah 86 usianya ya. Baik, Ibu. Ibu bisa Ibu ceritakan Ibu Nini ini apakah dia posisinya tinggal di Belanda ya, Ibu ya? Iya, dia dari tahun 97, dia tinggal di 97. Belanda. Ya. Menetap bekerja di sana? Iya, menetap di sana di Eindhoven dengan anaknya. Anaknya juga sudah menikah, dia punya 2 cucu. Oh gitu. Ibu, yang dilakukan Ibu Nini di sana itu apa, Bu? Bekerja sebagai apa? Dia bekerja di supermarket Sangli. Oh. Sangli Department Store di Eindhoven. Oke. Ya, Kemudian dan dia mengajar itu ya, kesenian Indonesia ya di sana. mengajar kesenian Indonesia di sana. Mengajar ya, mengajar. Juga dia aktif ya. Aktif mengajar. Berapa lama sekali pulang ke Indonesia? 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Iya. Ibu, harapan Ibu apa Ibu kepada saudara Ibu, Ibu Nini Yuliani? Harapan saya dia masih hidup, Mbak. Baik. Ibu, kami mohon maaf atas kejadian ini. Iya, Mbak. Ibu boleh ceritakan lagi bagaimana sebetulnya sosok dari adik kandung Ibu, Nini Yuliani, seberapa lama Ibu Nini ini sudah berpisah dengan orang-orang terdekatnya yang berada di Indonesia? Ya, dia sejak tahun 97, dia ke Belanda dengan anaknya yang masih kelas 5 SD. Kemudian anaknya sekolah di sana, dia sambil dia bekerja. Ya, Baru dia orangnya kan nggak mau diam ya, selalu dia membuat kegiatan. Dan di sana di Eindhoven dia sudah banyak ya dikenal karena dia aktif sekali ini mengenai kesenian Indonesia, seperti ya mengikuti kalau acara-acara macam-macam ya. Dan selain dia bekerja, dia aktivitas keseniannya tinggi.
Jadi aktif di kesenian Ibu ya, mengajar. Iya. Berarti sudah cukup Mengajar, lama ya, meninggalkan mengajar Indonesia. Kesenian Indonesia, foto-foto gitu. Ibu untuk Lebaran kali ini Ibu mengatakan Ibu Nini sengaja pulang khusus Ya. untuk Lebaran tahun ini. Ya, karena kan kondisi ibu saya kan kesehatannya kan kurang bagus. Terus dia memutuskan kan kira-kira 5 bulan yang lalu ibu saya kan sakit. Terus dia tahu dia ya udah Lebaran saya pulang. Jadi memang sengaja pulang khusus untuk menemui Ketemu Ibu ya. Ibunya, ya. Apakah Ibu juga sudah mengetahui kabar ini? Enggak, saya enggak berani memberitahu ibu saya, Mbak. Nanti dia takut shock ya. Saya hanya telepon adik saya, itu saja. Oke. Sekarang Ibu Anda berada di mana? Ibu Yuria? Di Wonosobo. Ibu, Ya. Anda tidak berani memberitahu Ibu Anda mengenai kondisi ini ya? Iya, iya. Baik, berarti Anda berusaha untuk memastikan dulu bagaimana keadaan sebetulnya? Iya. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu Nini ini memiliki berapa orang anak Ibu? 1. 1 orang anak. Iya. Sekarang 1 orang anak di situ tinggal bersama siapa Ibu? Dengan suaminya dan 2 anaknya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Yuria Tansil. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, baik Ibu, semoga tetap tabah Ibu dan semoga akan segera mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan adik Anda. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, tadi kami baru saja menghubungi oleh seorang anggota keluarga yang kabarnya adalah ia memiliki anggota keluarga yang sedang berada dalam pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di perbatasan antara Ukraina dengan Rusia. Tadi kami terhubung dengan Ibu Yuria Tansil yang berada di Jakarta. Ia mengatakan bahwa adik kandungnya seseorang berkeluarga negara Indonesia yang bernama Ibu Nini Yuliani berada dalam pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh pada hari ini. Ia mengatakan bahwa Ibu Nini ini berangkat dari Belanda pada pukul 9 pagi waktu setempat, terbang hendak menuju ke Malaysia sebelum akhirnya ingin bertolak ke Jakarta untuk khusus tahun ini untuk merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarga. Tadi kami juga sudah berhubungan, berkomunikasi dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Michael Tene, dan juga Duta Besar Indonesia di Belanda, Ibu Retno Marsudi, menanyakan apakah ada warga negara Indonesia yang berada dalam pesawat tersebut, tetapi keduanya masih belum bisa mengkonfirmasi apakah ada warga negara. Tetapi setelah kami hubungi tadi, ada 1 anggota keluarga yang sudah mengkonfirmasi bahwa ia memiliki anggota keluarga, tepatnya adik kandungnya atas nama Nini Yuliani yang berada dalam pesawat Malaysia MH17. Pihak keluarga dari Nini Yuliani berencana untuk mendatangi kantor Malaysia Airlines besok pagi untuk menanyakan bagaimana kondisi terakhir dari para penumpang, terutama dari anggota keluarga mereka yang berada di sana. Pemirsa, dari 280 penumpang yang berada dalam pesawat Malaysia Airlines, informasi terkini yang kami miliki, ada 1 orang warga negara Indonesia yang dikonfirmasi oleh anggota keluarga mereka berada dalam pesawat MH17 tersebut. Dan pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Senator Amerika John McCain. Strategic reason or any kind of a reason to bring down, for any side to bring down a passenger jet. It doesn't serve a strategic goal in any sense. In fact, if, and I keep emphasizing if, it was a missile that was launched either by Russia or the quote separatists, which in my view are indivisible, this would have the most profound repercussions. It would open the gates for our assisting finally
the Ukrainians, giving them some defensive weapons, the sanctions that would be imposed as a result of that. That would just be the beginning. So I just cannot believe that no one in their right mind would want to shoot down an airliner. Senator John McCain, I appreciate your time. Thank you very much. We'll continue to consult with you and others on Capitol Hill. Our Nick Payton-Walsh is standing. Ya, pemirsa, tadi adalah keterangan dari Senator Amerika John McCain terkait dengan mengulas mengenai siapa sebetulnya pihak yang bertanggung jawab atas ditembaknya pesawat MH17 yang mengakibatkan pesawat tersebut jatuh dan akhirnya dikabarkan bahwa menewaskan seluruh penumpang, termasuk juga dengan awak pesawat yang berada dalam pesawat tersebut. Kami akan kembali lagi selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV.